Jupiter ini pemangkasan untuk pembuahan tidak perlu pemangkasan total kayak yang apa, yang lain-lain untuk digundul semua kemudian dipotong. Kalau Jupiter itu cuma khusus potong potes pucuk, nanti begitu dia muncul tunasnya dia langsung berbuah. Itu dia saking gampangnya berbuah, tidak perlu pemupukan khusus bisa berbuah. Kalau pemupukan apa tajuk itu jelas NPK. NPK standar lah 16-16 sampai 15-15. Tapi kalau sudah masuk pembuahan ada MKP, KNO3 putih dan karate durun. Nah itu biasanya satu sendok kemudian tak campur satu ember dikocor untuk beberapa, mungkin maksimal 3 pot setiap seminggu sekali selama 4 kali. Kemudian kalau sudah sampai 4 kali berarti 1 bulan, itu distreskan air selama 1 minggu, kemudian dikocor lagi air sampai jenuh di malam harinya, kemudian besoknya kocor lagi air sampai jenuh, baru dipangkas. Tandanya kalau pohon siap pembuahan tuh kalau kita pangkas itu ada airnya muncul di batang-batangnya. Apa namanya, buah-buah busuk gitu. Iya, buah-buah Tuh sayur-sayur kayak di pasar tuh kan potongan. gampang, bahannya sayur daripada beli. Dan keunggulan mall itu kan Padet ternyata begitu sudah sampai ke atas mah nggak seluruh. jadi berapa, 2? Ya maksimal 2 lah. Kalau mau gede 1. Maksudnya gede dompulan, gede buah bungkus 1. Kita ya waktu itu kan masih pagi. Ya butuh pengalaman memang. Itu. Kadang secara teori kan 3, ternyata maksimalnya di 2. Model-model seperti itu yang Begini ini ratusan yang mati kok. Iya. Aku dulu orang enak senang bakal banyak perkebunan anggurku mati. kenapa antrak dulu. Oh, enggak kena antraks. Pertama ya ada yang kena penyakit, terus ada yang enggak jalan, enggak tumbuh, gagal di akar. Ada akar tidak ada tunas. Ini kan ada metodenya, ada beberapa jenis. Ada yang langsung tidak pakai grafting, ada yang grafting sambung pucuk. Kalau aku 22 langsung. Cuma ya pohonnya kecil-kecil. Aku pengen lihat aja. Tapi yang penting kan tetap berbuah dan menghasilkan kan, Pak? Iya, berbuah ya. Sekali berbuah. Iya, iya. Coba dicoba. Kalau gini kan juga jadi bank interest. Wah, gue interest banyak betul. Kalau lagi pemangkasan gini kan, mau dibuahkan tak. Ya interest. Kalau rootstock Rostoknya yang nggak ada. rootstock yang bagus apa? Ya tadi Isabella banyak yang nanam di sini, makanya orang begitu berbuah kecut, nggak mau lagi mereka mau nanam karena ya mereka sudah terpatri anggur pasti kecut. Layur nih susah kalau ini. Terlalu ya, apa Lunak. istilahnya, terlalu lunak. Ya masih hijau, kalau ini kan sudah agak Berkayu. ada kayu. Kalau sebenarnya kayu begini sudah bisa malah bagus. Tapi Kalau peminatnya sendiri, orang lebih banyak cari entres atau rootstock atau juga yang sudah tertanam gitu, Pak? jarang ya? beli entres atau rootstock. Mereka langsung bibit jadi. Itu yang di apa kemarin yang dipotong di Hidayatullah tuh? Oh itu rootstock. Rootstock semua tuh? Itu rootstock semua, Isabel itu karena tidak pernah berbuah 2 tahun kan. Dipotong ya? Jadi kita potong, bagi gantinya kita dapat rootstock, mereka kita graftingkan pakai entres impor. Banyak jenisnya itu kita grafting kemarin.
dari daun. Kalau Hmm. daun itu misalnya kayak ninel ini, dia daunnya tuh ada berjari, ya, mungkin jarinya ada 4 atau 5. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan Jupiter daunnya lebih beda lagi. Jadi Jupiter tuh daunnya melebar, jarinya sedikit, paling 3. Hmm. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Dia ada bentuk daun yang spesifik, meskipun ada juga yang mirip, cuma agak susah. Mm-mm. Nah, mau nggak mau, sebelum kita tanam, sebelum hilang jati dirinya, harus kita kasih tag name. Mm-mm. Hilang identitasnya. Iya, hilang identitas gitu. Kalau sudah berbuah pun banyak yang mirip. Iya. Kayak Everest atau Ninau agak mirip-mirip dia. Apalagi itu souvenir sama coklat juga agak mirip-mirip. Kemudian kayak Landis dengan Sugar Crispy juga agak mirip-mirip. Sama Vania juga agak mirip-mirip. Kita bingung karena saking banyaknya anggur. Padahal kalau kita lihat anggur di pasaran paling Red Globe, Itu iya betul. Thompson. Mm-mm. Ini ternyata sampai segini. Itulah gunanya kita kasih tag name supaya nggak ketuker namanya. Kalau pupuk untuk pertumbuhan tajuk, kita masih menggunakan yang standar, NPK 1616. Itu fungsinya untuk pertumbuhan akar dan batang dan daun. Itu vegetatif lah istilahnya. Tapi kemudian kalau misalkan dia sudah mencapai masa pembuahan mungkin sekitar 8 bulan, itu sudah bisa kita buahkan. Kita ganti dengan pupuk yang generatif. Yang generatif itu contohnya misalkan kayak MKP, KNO3 putih, dan boron. Boronnya jangan murni, boronnya yang ada campuran. Jadi boronnya yang persentasenya yang kecil, itu yang kita kasih tiap minggu. Sampai masa pemangkasan sekitar 1 bulan kemudian kita pangkas, kita gunduli lah istilahnya, berharap akan tumbuh tunas di but-but yang akan membawa bunga. Bunga itu kan calon buahnya. Untuk sampai saat ini barangkali sudah, untuk yang Bapak miliki sendiri, ada berapa jenis Pak di sini Pak? Kalau kita punya di sini sekitar 22 jenis. 22 jenis. Ada banyak jenisnya. Yang pertama-tama yang saya miliki itu adalah yang jenis-jenis yang dibudidayakan di Bali Jestro. Bali Jestro itu kemudian mereka sertifikasi menjadi anggur lokal, meskipun ini sebenarnya anggur impor, cuma sudah telah lama dibudidayakan di Indonesia. Akhirnya sering orang menamakan menjadi anggur lokal. Kemudian ada beberapa yang anggur yang relatif baru, varian-varian baru, itu juga ada di sini, meskipun itu agak perlakuan khusus karena memang anggur baru yang kita tanam di sini harus kita perhatikan betul-betul adaptif atau tidak dengan cuaca yang ada di Qatar. Untuk jenis yang paling unggul saat ini jenis apa Pak? Untuk yang paling unggul dari segi kegenjahan, genjah itu artinya mudah berbuah, dan vigor itu artinya mudah tumbuh, dia gampang tumbuh, cepat besar. Itu pertama, kalau dari vigornya ada transfigurasi, ada Ninel, dan ada Jupiter. Tapi kalau dari kemudahan berbuah, yang perlakuannya tidak terlalu macam-macam, hanya kita perlakukan potes pucuk. Potes pucuk itu kita potong pucuknya saja, nanti dia berbuah, itu Jupiter. Itu sangat gampang sekali berbuah. Terlebih untuk barangkali ada beberapa kawan-kawan yang ingin menanam tapi masih pemula gitu kan, jadi lebih baik bisa dimulai dari jenis Jupiter Pak ya. Iya, jenis Jupiter karena dia juga tidak terlalu rewel, dan termasuk relatif tahan dengan hama jamur dan hama insektisida. Biasanya pakai pasir dengan sekam bakar supaya menumbuhkan akar. Kalau langsung tanah itu rawan busuk akar. Jadi betul-betul harus media tanam yang steril. Kalau dia sudah berakar, akarnya biasanya kan gampang dia muncul nanti di sini. Itu tandanya sudah bisa dipindah ke media tanam yang lebih besar. Ya, kalau dari sini nanti kita tunggu dia sampai besar, tunasnya sampai tinggi, baru kita pindah
ke luar yang bisa tahan matahari atau tahan hujan. Biasa tanda-tandanya tuh kalau sudah muncul seluruh begini, ini dia sudah tahan matahari dan tahan